Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Pratama, NIM A1C31945. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai medium antar bintang. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri di atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit yang berupa meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Di malam hari yang gelap kita dapat melihat taburan ratusan bintang di langit. Bintang-bintang tersebut hanya nampak sebagai titik-titik terang dan redup yang sama ukurannya dilihat mata kita. Namun jauh lebih. Beberapa terang suatu bintang tidak menentukan jarak terhadap kita. Bintang-bintang sendiri terbentuk di wilayah ISM atau interstellar medium yang paling padat dan dingin, dan akan kembali memperkaya ISM dengan materi dan energinya melalui nebula planeter, angin-angin bintang dan supernova. Selanjutnya, peristiwa saling mempengaruhi antara bintang-bintang dan ISM menentukan laju hilangnya kandungan gas sebuah galaksi dan pada akhirnya menentukan pula rentang umur galaksi tersebut dalam membentuk bintang-bintang. Sifat medium antar bintang telah mendapat perhatian para astronom dan ilmuwan selama berabad-abad, dan pemahaman tentang ISM telah berkembang. Namun mereka pertama-tama harus mengakui konsep dasar ruang antar bintang. Medium antar bintang. Medium antar bintang dalam bahasa Inggris disebut interstellar medium, disingkat ISM. Medium antar bintang adalah materi yang berada di ruang antar bintang-bintang. MAB utamanya terdiri atas gas dan debu kosmik. Materi dan kandungan energi terdapat di antara bintang-bintang atau di sekitar lingkungan bintang. Dalam sebuah galaksi, ISM memainkan peran penting dalam astrofisika karena perannya sebagai penengah antara skala-skala bintang dan galaksi. Bintang-bintang sendiri terbentuk di wilayah ISM yang paling padat dan dingin, dan akan kembali memperkaya ISM dengan materi dan energi nebula planeter, angin-angin bintang dan supernova. Selanjutnya, peristiwa saling mempengaruhi antara bintang-bintang dan ISM menentukan laju hilangnya kandungan gas sebuah galaksi, dan pada akhirnya menentukan pula rentang umur galaksi tersebut dalam membentuk bintang-bintang. ISM berisi kandungan dalam jumlah yang sangat sedikit jika berstandar pada standar bumi, dari atom, molekul, debu, radiasi, elektromagnetis, sifat kosmik, dan medan magnet. Materinya biasa terdiri dari 99 partikel gas dan umumnya 1% itu debu, dan mengisi ruang antar bintang. Campuran ini biasanya sangat halus. Kepadatan gas yang tipikal berkisar antara puluhan hingga ratusan partikel per senti kubik. Akibat dari nukleosintesis primordial, gasnya menjadi sekitar 90% hidrogen dan 10%-nya helium, ditambah dengan unsur-unsur tambahan seperti logam dalam sebutan astronomi yang terdapat dalam jumlah kecil. ISM memainkan peran penting dalam astrofisika justru karena peran menengahnya antara skala bintang dan galaksi. Bintang-bintang terbentuk dalam wilayah yang terpadat di ISM, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap awan molekuler dan mengisi kembali ISM dengan materi energi melalui nebula planeter, angin bintang, dan supernova. Berikutnya adalah model-model interstellar medium. Yang pertama ada model 3 fase. Field, Goldsmith, dan Hasbig mengukuhkan model kesetimbangan 2 fase statis untuk menjelaskan sifat yang diamati dari interstellar medium. Interstellar medium mereka dimodelkan terdiri dari fase padat dingin dengan suhu di bawah 300 Kelvin, terdiri dari awan hidrogen netral dan molekul, dan fase intercloud hangat dengan suhu lebih dari 10.000 Kelvin, yang terdiri gas netral dan ion terionisasi yang langka. Berikutnya adalah model atom hidrogen. Model ini hanya memperhitungkan atom hidrogen, temperatur yang lebih besar dari 3000 Kelvin memecah molekul, lebih rendah dari 50.000 Kelvin meninggalkan atom dalam keadaan dasarnya. Diasumsikan bahwa pengaruh atom lain, helium, dapat diabaikan. Tekanan diasumsikan sangat rendah sehingga durasi
jalur bebas atom lebih besar, dan durasi nanosekon dari pulsa cahaya yang membuat cahaya biasa sementara tidak koheren. Kemudian struktur dari interstellar medium. Interstellar medium bersifat turbulen dan karenanya penuh dengan struktur pada semua skala spesial. Bintang dilahirkan jauh di dalam kompleks besar molekul awan. Biasanya berukuran beberapa parsec. Selama hidup dan mati mereka, bintang-bintang berinteraksi secara fisik dengan ISM. Anginan bintang dan gugusan bintang muda, seringkali dengan daerah H2 raksa atau supersegi di sekitarnya, dan gelombang kejut yang diciptakan oleh supernova menyuntikkan energi dalam jumlah sangat besar ke sekeliling mereka, yang mengarah pada turbulensi hipersonik. Struktur yang dihasilkan dari berbagai ukuran dapat diamati, seperti gelombang angin bintang, gas dan gas panas yang luar biasa. Dilihat dari teleskop satelit sinar X atau aliran turbulensi yang diamati dalam peta teleskop radio. Kemudian interaksi dengan media planet. Media antar bintang dimulai dari mana media antar planet dan tata surya berakhir. Angin matahari melambat ke kecepatan subsonik pada guncangan pemutusan. 90-100 unit astronomi dari matahari di wilayah luar goncangan pemutusan yang disebut heliosphere. Materi antar bintang berinteraksi dengan angin matahari. Voyager 1, objek buatan manusia, terjatuh dari bumi setelah 1998, melewati shock pemutusan pada 16 Desember 2014, dan kemudian memasuki ruang antar bintang ketika melintasi heliopause pada 2012. Memberikan pendidikan langsung pertama dari kondisi dalam interstellar medium. Berikutnya adalah kepunahan antar bintang. Interstellar medium juga bertanggung jawab atas kepunahan dan kemerahan, penurunan intensitas cahaya, dan pergeseran panjang gelombang cahaya dominan yang dapat diamati dari sebuah bintang. Efek ini disebabkan oleh hamburan dan penyebaran foton dan memungkinkan ISM untuk diamati dengan mata telanjang di langit yang gelap. Perpecahan cahaya nyata dapat dilihat pada pita bima sakti sampai piringan bintang yang seragam, disebabkan oleh penyerapan cahaya latar belakang oleh awan molekul dalam beberapa ribu tahun cahaya dari bumi. Sinar ultraviolet yang jauh diserap secara efektif oleh komponen netral interstellar medium. Sebagai contoh, panjang gelombang serapan khas dari atom hidrogen terletak pada sekitar 121,5 nanometer. Transmisi Lyman alpha. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk melihat cahaya yang dipancarkan pada panjang gelombang itu dari bintang yang jauh dari beberapa ratus cahaya dari bumi, karena sebagian diserap selama perjalanan ke bumi dengan intervensi hidrogen netral. Oke, selanjutnya adalah pemanasan dan pendinginan interstellar medium. Yang pertama adalah mekanisme pemanasan. Mekanisme pemanasan ini terbagi jadi beberapa, di antaranya pemanasan dengan sinar kosmik berenergi rendah, pemanasan fotolistrik oleh biji-bijian, fotoionisasi, pemanasan sinar X, pemanasan kimia, pemanasan gas hijau, runtuhnya gravitasi awan, ledakan supernova, angin bintang, perluasan wilayah H2, dan gelombang magnetohidrodinamik yang diciptakan oleh sisa-sisa supernova. Kemudian adalah mekanisme pendinginan. Mekanisme pendinginan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendinginan struktur halus, kemudian pendinginan dengan jalur yang diizinkan, dan propagasi gelombang radio. Baiklah, itu saja video dari saya mengenai interstellar medium, disingkat ISM, atau dalam bahasa Indonesianya medium antar bintang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.